Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Sidki Aulia. Saya berasal dari Rompel 6 dengan NIM 811420279. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kudeta militer di negara Myanmar, di mana penjelasan ini sebagai tugas mata kuliah hukum internasional. Baik, langsung saja penjelasan mengenai kudeta militer di negara Myanmar. Memasuki pada latar belakang, Parlemen dijadwalkan menyelenggarakan sidang pertama sejak pemilu 8 November, di mana Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD, partai yang dipimpin sipil, memenangkan 83% kursi yang tersedia di parlemen. Militer menolak hasil pemilu yang dinilai sebagai referendum untuk popularitas Aung San Suu Kyi, memimpin NLD, yang merupakan pemimpin de facto negara tersebut sejak tahun 2015. Kemudian, parlemen baru diperkirakan mendukung hasil pemilu dan menyetujui pemerintahan berikutnya. Aroma kudeta tercium dalam beberapa hari terakhir. Militer yang mencoba menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Agung berpendapat bahwa hasil pemilu itu curang, mengancam akan bertindak dan mengerahkan tentara ke parlemen. Kemudian bagaimana berlangsungnya kudeta? Pada Senin waktu setempat, militer menangkap para pemimpin NLD termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint bersama sejumlah menteri kabinet, kepala menteri sejumlah daerah, politikus oposisi, penulis, dan beberapa aktivis. Kudeta secara efektif diumumkan di stasiun televisi yang dikelola langsung oleh militer, yaitu Myawaddy TV, di mana pembaca berita mengutip Konstitusi 2008 yang memperbolehkan militer mengumumkan darurat nasional, di mana darurat nasional akan berlangsung selama setahun. Kemudian militer dengan cepat mengambil alih infrastruktur, menghentikan siaran televisi, dan membatalkan seluruh penerbangan domestik dan internasional. Kemudian menurut sejumlah beberapa laporan, akses telepon dan internet diputus sementara di kota-kota utama, pasar saham dan bank ditutup, dan antrean panjang pun terlihat di mesin-mesin ATM di berbagai tempat. Di Yangon, bekas ibu kota negara dan kota terbesar di Myanmar, penduduk menyebut pasar untuk membeli persediaan makanan dan persediaan lainnya pun juga tutup. Kemudian masuk kepada bagian kudeta Myanmar, yang kudeta militer di Myanmar yang dilihat dari perspektif hukum internasional. Pada bagian pertama yaitu mengenai intervensi oleh masyarakat internasional. Hukum internasional tidak mengatur jelas aksi kudeta militer. Piagam PBB hanya mengatur prinsip kesetaraan dan non-intervensi di mana semua negara berada dalam posisi yang sama dan tidak boleh campur tangan dengan urusan negara lain. Tetapi komunitas internasional itu bisa melakukan intervensi untuk aksi kemanusiaan di Myanmar. Selanjutnya, masyarakat internasional itu adalah istilah hubungan internasional yang mengacu pada kumpulan manusia dan pemerintahan di dunia. Istilah ini biasanya dipakai untuk menyebut adanya kesamaan pandangan terhadap berbagai masalah seperti hak asasi manusia. Aktivis, politikus, dan komentator sering memakai istilah ini untuk menuntut adanya tindakan perubahan, misalnya tindakan melawan penindasan politik di sebuah negara. Kemudian bagaimana tanggapan dunia terkait kudeta di Myanmar ini? Kudeta yang dilakukan oleh pihak militer di Myanmar terhadap pemerintah sipil ini menarik perhatian dunia, baik secara regional maupun internasional. Peristiwa tersebut mendapat berbagai kecaman dari berbagai negara, organisasi internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, bahkan dari masyarakat internasional. Aksi yang dilakukan militer tersebut itu dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, yang pada akhirnya isu tersebut tidak bisa dilihat sebagai isu domestik saja, tetapi sudah menjadi isu mancanegara. Kudeta militer menurut hukum internasional. Sejak Perang Dingin tahun 1947 hingga 1991, hukum internasional tidak bersikap tegas terhadap aksi kudeta karena ketika itu
Kudeta kerap terjadi di berbagai negara dengan dukungan masing-masing blok, baik blok barat maupun blok timur. Kedua blok itu menganggap dirinya sebagai kekuatan demokratis. Tetapi setelah Perang Dingin berakhir, ada pergeseran hukum internasional. Ada pandangan yang menilai legitimasi terhadap suatu pemerintahan itu antara lain harus memenuhi prinsip demokrasi, yaitu melalui pemilu. Tetapi dalam praktiknya, Dewan Keamanan PBB tidak jelas mengatur apakah kudeta itu sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional atau tidak. Dewan Keamanan PBB tidak melihat legalitas dari kudeta, tetapi menilai apakah kudeta itu berdampak atau tidak terhadap keamanan dan perdamaian dunia internasional. Hukum internasional tidak mengatur jelas aksi kudeta militer. Piagam PBB pun hanya mengatur prinsip kesetaraan dan non-intervensi di mana semua negara berada dalam posisi yang sama dan tidak boleh campur tangan urusan negara lain. Tapi komunitas internasional bisa melakukan intervensi untuk aksi kemanusiaan di Myanmar. Meski pengaturannya di tingkat multilateral tidak jelas, tetapi kudeta diatur lebih baik di tingkat regional, misalnya di Afrika atau di Uni Afrika dan Asia Tenggara atau ASEAN. Uni Afrika itu mengatur pemerintahan yang tidak konstitusional tidak boleh mengikuti kegiatan Uni Afrika. Tetapi mereka tidak tegas mengatakan kudeta itu ilegal atau tidak. Uni Afrika hanya mengatur negara yang terjadi kudeta itu tidak boleh ikut pertemuan Uni Afrika karena akan mengganggu kegiatan organisasi. Selanjutnya di tingkat ASEAN, Piagam ASEAN menegaskan negara anggota ASEAN harus patuh terhadap rule of law, prinsip demokrasi, pemerintahan yang baik, dan konstitusional. Tetapi Piagam ASEAN tidak mengatur sanksi bagi anggotanya yang melanggar prinsip tersebut. Bila terjadi masalah yang pelik yang melanda anggotanya, Piagam ASEAN mengatur jika terdapat pelanggaran serius atau ketidakpatuhan. Persoalan ini diselesaikan di tingkat konferensi tingkat tinggi atau KTT atau ASEAN Summit. Tetapi persoalannya tidak ada ketentuan yang mengatur jelas mengenai pelanggaran serius. Kemudian penyelesaian kudeta Myanmar. Mengingat tidak ada mekanisme resmi yang mengatur bagaimana menetapkan telah terjadi pelanggaran serius, hal ini menjadi sengketa yang bisa diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN. Penyelesaian sengketa itu bisa dilakukan melalui mekanisme arbitrase. Arbitrase bisa dibentuk jika Myanmar setuju dengan arbitrase. Pemerintah Indonesia itu juga memiliki peran aktif untuk mendorong penyelesaian persoalan kudeta militer di Myanmar. Penyelesaian ini dilakukan melalui forum ASEAN dengan melibatkan Myanmar. Kudeta Myanmar dapat bertentangan dengan prinsip piagam ASEAN, tapi untuk menyelesaikan ini tidak mudah. Lebih memungkinkan melalui mekanisme penyelesaian politik daripada hukum, karena politik lebih fleksibel dan dapat diterima semua pihak. Komunitas internasional itu juga berpeluang untuk melakukan intervensi atau campur tangan untuk aksi kemanusiaan di Myanmar. Intervensi bisa dilakukan karena dampak kudeta militer ini seperti memperparah kondisi rakyat Myanmar. Misalnya kemiskinan, turunnya tingkat perekonomian, dan kesehatan juga semakin memburuk. Kudeta Myanmar sulit menentukan isu hukum, tapi pelanggaran HAM yang terjadi sudah sangat jelas. Kondisi yang terjadi di Myanmar saat ini belum masuk kategori yang dapat dinilai oleh Dewan Keamanan PBB untuk menentukan apakah telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan atau tidak. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai kudeta militer yang terjadi di negara Myanmar. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.